Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya di channel Bagus Bonsai. Salam hobi sejuta inspirasi. Sobat, salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukses selalu. Kali ini saya akan melakukan proses pembuatan bonsai mame sancang dari awal, yaitu dari proses awal setek, satu ruas atau dua mata tunas ya. Nah, di sini saya sudah siapkan satu batang sancang ya. Nah, ini jika kita buat semua akan menjadi banyak ya sobat, karena kita hanya menggunakan satu ruas saja, yaitu tunas yang sejajar, karena tunas sancang itu sejajar ya, kanan kiri. Nah, jadi saya gunakan satu ruas untuk membuat bonsai mame sancang. Nah, langkah pertama kita kupas terlebih dahulu kulit, dan kita buat seperti paku atau pulpen ya, lancip. Langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu mana yang akan kita buat ya. Nah, di sini saya menggunakan ini tunas ini yang akan kita buat atau kita proses. Di sini saya menargetkan bahan mame sancang pendek ya, yaitu atau program mame sancang bugel. Jadi kita buat pendek seperti ini, lalu kita kupas kulitnya. Nah, oke, setelah bahan sudah kita buat lancip, lalu kita potong di atas mata tunas ya. Nah, jangan lupa saat proses pemotongan pemotongannya jangan sampai mepet dengan mata tunas, dan kita agak tinggikan, kira-kira segini kita potong ya. Nah, jadi saat media sancangnya menancap ke media tanam dan mata tunas ini presentase pengeringannya sangat rendah ya, jadi kita potong bagian ini lalu kita proses penanaman dengan tatakan. Oke, selanjutnya kita ke proses pemotongan ya. Oke, setelah kita melakukan proses pemotongan, nah di sini kita siapkan styrofoam ya, dan kita balut dengan plastik kresek kurang lebih seperti ini. Kita balut, lalu kita tancapkan ke media tatakan styrofoam yang kita balut dengan plastik ya. Oke sobat, kurang lebih seperti ini ya untuk proses penataan akarnya nanti. Jadi setek satu ruas sekalian program akar atau tata akar ya. Jadi nanti akar akan muncul ya di sela-sela samping sini. Jadi styrofoam kalau tidak kita balut dengan plastik, nanti takutnya akar akan menembus styrofoam. Nah, jadi nanti hasil prokar atau program akar dengan cara stek satu ruas kurang maksimal ya. Nah, jadi kita lapisi dengan plastik agar akar tidak menembus. Nah, untuk ujung ini nanti saat tumbuh tunas, nanti ini kita potong ya. Nah, kita pepetkan di dekat dengan mata tunas. Nah, jadi kita potong seperti ini saat tunas sudah tumbuh. Dan jangan lupa untuk media penanaman stek sancang satu ruas atau satu mata tunas ya, kita gunakan bahan yang poros ya, atau media poros seperti pasir kali atau pasir malang ya, atau bisa juga dengan kokopit. Sebisa mungkin untuk stek satu ruas atau stek satu mata tunas jangan menggunakan tanah ya, karena tanah itu kurang poros ya, jadi kita gunakan pasir saja. Nah, di sini kita berikan contoh bahan satu ruas atau bahan stek satu ruas sancang sudah tumbuh mata tunas ya. Tunas sudah tumbuh dan sudah kita wiring. Nah, saat tunas sudah tumbuh, nah kita bisa melakukan proses pemotongan seperti ini. Nah jadi saat memotong atasnya ya, di atas mata tunas saat tunas sudah tumbuh, jadi kita lakukan proses pemotongan atau merapikan lekukan calon cabang. Nah, coba kita lakukan pengecekan akar apakah dengan tunas
kurang lebih 20 cm ini sudah tumbuh akar. Nah, ini sudah mulai muncul akar ya. Oke, akarnya sudah mulai muncul. Nah, jadi saat sobat menyetek sancang satu ruas, kalau tunas baru segini ya, nah kurang lebih belum melebihi 20 cm, kemungkinan akar belum muncul ya, karena untuk stek sancang itu akar tumbuh setelah tunas minimal 20 cm. Jadi kalau masih di bawah itu biasanya kambium masih menimbul saja, belum keluar akar ya. Nah, di sini kita berikan contoh bahan yang berumur kurang lebih sekitar 5 bulan ya. 5 bulan dari awal stek dan cabang ke arah mahkota dan cabang tangan kiri sudah mulai membesar ya. Nah, ini nanti kita lakukan proses pengepresan di sini. Nah, di sini ada tunas. Nah, di sini juga ada tunas. Nah, kita proses pengepresan seperti ini setelah bahan cabangnya sudah seimbang dengan batang utama. Kita berikan lagi contoh bahan selanjutnya ya. Nah, ini sudah saya press untuk cabang arah mahkota dan cabang ke tangan kiri ya. Nah, di sini saya mengepresnya pas di titik tumbuh tunas ya. Nah, di sini ada mata tunas dan di sini ada mata tunas. Dan untuk tangan kirinya sama dengan calon batang utama ini atau cabang calon terusan mahkota. Nah, di sini kita gunakan ini. Nah, nanti tunas tumbuh akan seperti ini. Nah, tunas ini kita akan wiring ke arah kanan ya. Jadi kita wiring ke arah kanan dengan tunas yang di bawah ini. Nah, ini kita buang saja. Untuk tunas yang muncul yang tidak kita harapkan kita buang saja. Setelah tumbuh nanti kita wiring dan kita los lagi. Nah, selanjutnya kita berikan contoh bahan yang sekiranya berumur kurang lebih 9 bulan ya. Setelah kita melalui proses pengepresan cabang pertama dan cabang kedua, dan kita tumbuh tunas yang sejajar ya, dan kita los. Nah, pembesarannya sudah sampai seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita tinggal menunggu pembesaran pembesaran anak cabang, lalu kita proses pengepresan lagi. Nah, di sini kita press di sini dan untuk tangan kiri kita press di sini. Nah, jadi untuk membuat ban bonsai mame sancang rugel cenderung dengan teknik cut and grow ya, yaitu dengan potong dan los. Kita besarkan lalu kita potong lagi dan kita besarkan atau kita los lagi. Begitupun seterusnya dengan proses selanjutnya, yaitu anak cabang dan program perantingan ya, yaitu dengan proses cut dan los. Kita lihat lebih dekat untuk akar. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Ini akarnya menembus styrofoam. Nah, ini tadinya saya tidak balut dengan plastik atau kresek ya. Jadi akarnya menembus styrofoam dan yang lainnya bisa melewati. Nah, jadi tujuan styrofoam tadi saat proses penyetekan kita balut dengan plastik agar tidak menembus seperti ini ya. Nah, ini kesalahan saya 9 bulan yang lalu, jadi saya akali dengan menutup dengan plastik ya, agar akar tidak menembus. Proses selanjutnya saat proses pemotongan dan untuk calon mahkota saat proses pengepresan nanti di atas sini ya, kita ambil 2 mata tunas ya. Di sini ada 1, ada 2. Nah, kita ambil di sini dan kita proses pemotongan di sini. Nah, untuk tangan ke kiri kita gunakan atau kita ambil 1 ruas saja. Nah, di sini kita ambil mata tunas yang paling dekat dengan cabang ke kiri. Dan anak cabang ini kita nanti akan proses pengepresan di atas mata tunas ini ya. Kita proses pengepresan seperti ini. Setelah batang atau cabang yang kita los sudah pembesarannya sudah sesuai, baru kita proses pemotongan atau proses pengepresan dan dilanjutkan dengan proses
perantingan atau anak ranting ya, dengan proses pengelosan dan potong. Oke sobat, mungkin hanya seperti itu proses membuat bonsai mame sancang bogel ya, atau the max, umur dari 0 sampai proses 9 bulan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik like, komen, dan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar supaya tidak ketinggalan notifikasi video dari channel ini selanjutnya. Oke, salam bonsai Indonesia, salam santun.